Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi, bahwasanya di pagi hari yang cerah ini kita bisa tetap melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ilmu ba'da sholat subuh ini. Selanjutnya, sholawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Mohon maaf atau iya, sebetulnya saya lagi kurang sehat, Pak. Jadi karena Pak Towi kelihatannya gelisah. Kasihan, Pak. Kasihan dengan kegelisahan Pak Towi. Mudah-mudahan tampilnya saya di sini beserta para hadirin ibadah sholat subuh terobati, Pak. Dan mudah-mudahan juga kita semua selalu mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khususnya kepada jamaah kita yang belum bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, marilah kita doakan bersama semoga mereka yang belum bisa melangkahkan kaki untuk dapat melaksanakan ibadah sholat secara bersamaan dapat dilindungi, dapat ridho dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini semoga kita mendapatkan jalan yang terbaik, jalan yang terindah yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selalu juga kita bisa melaksanakan hal-hal yang dapat mendapatkan ilmu sehingga kita dalam kehidupan ini merasa tenang. Mendapatkan hal yang baik itu merupakan hidayah juga bagi kita semuanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zalzalah 2 ayat terakhir, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa berbuat amal kebajikan sebesar zarah pun, sebesar biji sawi pun, akan mendapat pahala. Dan barang siapa yang melakukan hal yang buruk, hal yang jelek, akan mendapatkan siksa. Nah, itu tertera dalam firman Allah surat Al-Zalzalah 2 ayat terakhir yang saya sebutkan tadi, yaitu faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah.
wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perlunya kita itu hati-hati dalam melaksanakan kegiatan. Perlunya kita berfikir dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, sehingga untuk melaksanakan hal-hal sudah diatur oleh Allah seperti yang tercantum tadi. Ya mudah-mudahan kalau kita mengerti dan mengerti, kita belajar dan belajar, insya Allah hidup kita itu akan tertata dengan rapi. Rasa aman, rasa tentram akan selalu menyelimuti kita dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi kalau kita jauh dengan Allah, rasa gelisah, rasa tidak tentram itu selalu ada dalam hati kita. Contohnya kita terlelap tidur, sebelum tidur kita belum melaksanakan ibadah sholat isya. Itu akan rasa gelisahnya terasa, Pak. Betul ya Pak Ustadz ya? Akan terasa sekali kepada kita, bahkan tidur kita itu gelisah. Apa yang menyebabkan kita gelisah? Ternyata kita itu belum melaksanakan ibadah sholat isya. Akan tetapi kalau kita sudah ingat untuk melaksanakan suatu hal tersebut, maka lakukanlah ibadah sholat isya. Ternyata setelah melakukan ibadah sholat isya, kita merasa tenang, merasa damai, sehingga rasa gelisah pun tidak ada. Nah itulah, kalau cinta kita kepada Allah, iman kita kepada Allah sudah tertata dalam hati kita, insya Allah hidup kita itu akan merasa tenang dan nyaman. Dan ini harus kita terapkan terutama sekali kepada keluarga kecil kita. Keluarga kita yang betul-betul harus kita banyak komunikasi dengan istri kita, banyak komunikasi dengan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu melakukan hal yang salah, karena zaman era globalisasi seperti ini banyak sekali hal-hal yang terus terang aja, hal-hal yang tidak baik ini. Kalau anak-anak kita tidak bisa menyaring dengan baik, kalau anak-anak kita tidak bisa memfilter hal-hal yang tidak baik, itu anak-anak kita akan terjerumus. Akan tetapi kalau anak-anak kita sudah bisa memfilter, menyaring hal-hal yang tidak baik ini, terutama jalan dengan cara HP tersebut, bapak-bapak dan ibu sekalian. Makanya kita harus banyak kontrol kepada anak-anak kita dengan HP-HP tersebut yang anak-anak kita miliki, atau kepada kita juga ya. Banyaklah dalam era zaman satu klik saja kita bisa melihat sesuatu hal ya, bisa melihat negara lain, bisa melihat hal-hal yang betul-betul mungkin ada kiriman-kiriman dari luar, sehingga oleh kita juga ternyata hal tersebut hal yang kurang baik untuk kita lihat. Kalau kita sudah bisa memfilter hal tersebut, insya Allah kita juga akan aman dan damai. Nah itulah bapak-bapak dan ibu sekalian, dengan zaman era globalisasi, zaman yang sudah mendunia ini, kita harus hati-hati. Kita harus banyak introspeksi pada diri kita sendiri. Saya bertausiah dalam hal ini khususnya kepada diri saya sendiri dan keluarga saya, tapi mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa hal yang saya sampaikan ini bisa dapat disampaikan kepada keluarga kita, khususnya kepada anak-anak kita. Banyak pada zaman sekarang ini, banyak anak-anak kita itu yang sudah terjerumus gara-gara HP. Nah oleh karena itu marilah kita saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bisabr. Itulah barangkali bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kita hanya mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri.
dan juga keluarga saya barangkali yang melihat nanti setelah akhir daripada kegiatan ini. Saya yakin keluarga kita melihat, rekan-rekan kita melihat, tetangga-tetangga kita melihat, masyarakat khususnya masyarakat Kristen residen ini melihat dengan tampilnya kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Al-Hijrah ini. Sekali lagi saya berharap, yuk marilah kita sama-sama melaksanakan ibadah kita ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama sekali ibadah sholat berjamaah. Marilah kita makmurkan sholat di Masjid Al-Hijrah ini. Masjid yang sudah kita bangun, masjid yang sudah kita berikan sumbangan dari kita semuanya. Kita semuanya merupakan donatur, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dalam keterangan dinyatakan bahwa putuslah amal ibadah seseorang kecuali 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Pertama adalah amal jariah, sedekah jariah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Kemudian terakhir adalah anak yang soleh. Apa amal jariah ini? Nah, masyarakat kita semuanya sudah menyumbangkan, memberikan donasi, ya, untuk pembangunan Masjid Al-Hijrah ini. Sampai nanti hari kiamat itu pahalanya akan terus mengalir, ya. Tetapi kita jangan berharap dengan pahala kita sudah mengalir, sudah cukup. Akan tetapi yuk kita makmurkan masjid kita ini, kita isi. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara yuk kita sama-sama bareng-bareng isi masjid kita ini dalam melaksanakan ibadah kita dalam keseharian. Terutama Bapak dan Ibu sekalian, sholat subuh ini jangan sampai berkurang. Marilah kita isi sholat subuh secara berjamaah ini harusnya bertambah. Insya Allah bapak-bapak dan ibu sekalian, bila kita sudah biasa menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah di masjid ini, jika kita pada hari itu meninggal dunia, insya Allah masuk surga. Ya, silakan bapak baca, ya, silakan ibu-ibu baca surat dalam keterangan tersebut. Insya Allah akan terjamin. Kemudian insya Allah juga dalam kehidupan kita pada hari itu juga sampai petang, insya Allah akan dijamin, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu yang bermanfaat, yang kedua, ya, ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang sudah diberikan, yang sudah disampaikan kepada para jamaah, kemudian para jamaah itu menyampaikan lagi kepada yang lain. Kemudian misalnya seorang guru, seorang ustaz, seorang ustazah menyampaikan ilmu kepada muridnya, oleh muridnya itu dikembangkan lagi kepada yang lainnya. Nah, itu amalnya mengalir sampai nanti di hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh. Siapakah anak yang soleh itu? Anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Tidak saja orang tuanya yang sudah meninggal, akan tetapi orang tua yang sudah hidup juga kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita akan selalu mendoakan kepada kita. Apa doanya untuk anak kita kepada orang tua? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu doa seorang anak kepada orang tua, insya Allah akan terkabul, ya. Karena anak kita dididik sejak kecil, insya Allah akan selalu mendoakan jika anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, itulah barangkali pada kesempatan ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya diri saya sendiri dan mudah-mudahan para jamaah semua yang hadir dan terutama juga yang tidak hadir, semoga mendapat hidayah, mudah-mudahan dalam ibadah sholat berjamaah di masjid ini akan selalu bertambah banyak.
Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita di pagi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasul ajmain. Amin 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 ya rabbal alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamdani wa fi yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa